Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan ini masih bulan awal sesuai dengan tema yang diangkat pada malam ini. Mudah-mudahan Ustaz Kang Abi bisa menjelaskan nanti. Insya Allah dengan tema hikmah diutusnya Nabi Muhammad SAW ke bumi ini. Mungkin di surat Al-Ahzab ayat 35 Allah menunjukkan Nabi Muhammad untuk bisa selamatkan dunia sebenarnya. Kami persilakan Ustaz Kang Abi. Ini aja lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu para calon ahli surga insyaallah kita dikumpulkan di taman surga. Mudah-mudahan selangkah lebih dekat lagi menuju surga insyaallah. Ada yang sudah tidak sabar mau ke surga? Insyaallah. Ustaz Wihlan. Saya lebih nyaman dipanggil Akang sebetulnya. Ustaz di sini ada banyak. Punten, saya sampai jam berapa? Subuh? Jam 12. Satu nawai. 1 jam ke depan, siap. Dengan tanya jawabnya 1 jam ke depan, siap. Subuh. Ibu siap pergi ke subuh? Habis itu. Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya siapa yang lebih dulu cinta, kita ke baginda Nabi atau Nabi ke kita? Saya yakin jawabannya beliau yang lebih dulu cinta sebelum kita mencintai beliau. Karena beliau lebih dulu ada sebelum kita. Pasti orang tua lebih dulu cinta ke anaknya daripada anak cinta ke orang tuanya. Bahkan sebelum anaknya lahir ke dunia, sejak dalam kandungan pun orang tua sudah sangat sayang, dijaga. Bahkan mungkin pakaiannya, kamarnya, mainannya sudah disiapkan sampai 10 tahun ke depan. Itu orang tua ke anak. Nabi ke kita, Nabi ke umatnya jauh lebih dulu sayang dan cintanya. Sampai ke detik terakhir beliau dicabut nyawa, kalimatnya adalah ummati, ummati. Sehingga kita hanya membalas cinta dan tidak akan membiarkan cinta beliau bertepuk sebelah tangan. Sangat jahat orang yang membiarkan cinta orang lain bertepuk sebelah tangan. Orang tuanya sayang ke anak tapi anaknya cuek ke orang tua, itu kan durhaka luar biasa. Nabinya sayang ke umat tapi umatnya kemudian biasa-biasa ke Nabi. Ini umat yang tidak tahu diri. Bahkan kita tahu kisah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berurai air mata karena merindukan saudaranya. Sampai para sahabat cemburu. Ya Rasulullah, kenapa nangis? Kata Nabi, kangen.
Siapa yang kau rindukan ya Rasul? Saudara. Ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu juga? Kalian sahabat. Ya Rasulullah, siapa saudaramu itu? Ini Nabi menyebut sifat-sifatnya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orangnya. Mereka adalah qaumun ya'tuna min ba'di, kaum yang hidup setelahku. Yu'minu nabi, mereka beriman kepadaku. Walam yarawni, meskipun mereka tidak pernah melihatku. Wa ana faratuhum 'alal haudi, dan aku akan menunggu mereka di telagaku nanti. Hidup setelahku, beriman kepadaku, meskipun tidak pernah melihatku. Rasa-rasanya boleh menurutnya kita rada GR sedikit. Jika nama saya nu dirindukan Rasul teh. Bolehlah kita sedikit berharap kita yang dirindukan, karena hidupnya setelah Nabi, tidak pernah melihat Nabi. Insya Allah kita beriman kepada Nabi. Sahabat kemudian penasaran, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali mereka di telaga nanti, padahal engkau tidak pernah berjumpa dengan mereka? Seperti kita pesan ojek online, gimana cara mengenalinya padahal belum pernah ketemu? Kalau sekarang gampang, platnya kadang platnya beda. Bapak sareng ieu sanes, tapi bapak nu ngajajabnya. Pertanyaan para sahabat sangat logis. Bagaimana engkau menunggu pertemuan dengan mereka kalau engkau tidak pernah berjumpa dengan mereka? Kata Nabi, mampukah kalian membedakan kuda putih di tengah kuda hitam? Kata para sahabat, mudah ya Rasulullah. Kata Nabi, seperti itulah wajah mereka akan bersinar bercahaya karena bekas air wudu yang membasuhi tubuh mereka. Kelihatan bekasnya bersinar. Seperti malam hari ini saya melihat wajah-wajah yang glowing in the dark, berkilau meski dalam gelap, bercahaya. Hanya saja pertanyaannya adalah, bagi saya ini khususnya Bapak Ibu, apakah rindu kita ke Nabi serindu Nabi kepada kita? Apakah air mata kita merindukan beliau sederas air mata beliau merindukan umatnya? Sehingga kita berharap semoga dalam setiap salawat yang kita lantunkan, ya, selain kita berharap ada 10 kebaikan yang Allah limpahkan, juga mudah-mudahan menumbuhkan kecintaan dan memperbesar kerinduan sampai akhirnya kita dipertemukan di surga Firdaus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Bapak Ibu, ini yang pertama, mudah-mudahan setiap salawat kita disampaikan ke Rasulullah, dijawab oleh Nabi, dan makin banyak kita bersalawat, makin dikenal oleh beliau. Punten, kalau saya mendoakan Bapak mendoakan saya, yang mendoakan pasti akan mendapatkan doa yang sama oleh malaikat, didoakan balik. Ya Allah, tetangga saya katanya pengen punya mobil, mudahkan rezekinya ya Allah. Kata malaikat, amin walaka misla zalik. Semoga Allah mengabulkan dan semoga engkau mendapatkan hal yang sama. Jangan pernah rugi mendoakan kebaikan untuk orang lain, karena kita didoakan kebaikan yang sama oleh malaikat. Itu kalau kita kesesama. Tapi kalau kita bersolawat, itu bukan sama, tapi 10 kali lipat. Betul? Man shalla alayya wahidatan, siapa yang solawat kepadaku 1 kali, maka akan dibalasnya berapa kali? Oleh siapa? Langsung oleh Allah. Kalau saya mendoakan Bapak, saya didoakan malaikat. Tapi kalau saya bersolawat kepada baginda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra, Allah yang langsung membalas. Sehingga mudah-mudahan sambil Bapak Ibu mencatat, menyimak, mendengarkan, sambil bersolawat, ya mangga masing-masing saja ulah tarik-tarik deh, nggak bisa kaganggu abdi ceramah. Ini yang pertama. Lumayan kalau satu salawat itu bisa 15 detik atau 5 detik, nah 1 jam ke depan sudah banyak
kebaikan. Ingat rumah tangga Rasulullah yang sakinah, sholawat dengan harapan semoga sakinahnya rumah tangga Rasul juga Allah berikan sakinahnya kepada rumah tangga kita. Ingat sabarnya Rasul, kita bersolawat. Mudah-mudahan kita juga diberikan sabar yang sama seperti sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat khusyuknya Rasul, kita bersalawat. Rasulullah khusyuk luar biasanya sholatnya. Sholat malam bisa begitu lama, kakinya sampai bengkak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat itu kita juga bisa kebagian khusyuk yang sama, ibadah yang sama. Jadi konsepnya, sebagaimana saya mendoakan Bapak, saya didoakan oleh malaikat, maka seperti itu saat saya bersolawat, semoga ada kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi juga diberikan kepada saya. Ingat Nabi, akhlaknya bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan akhlak saya juga sebagus Nabi. Ingat adab Nabi yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan adab saya juga seperti Nabi. Terus begitu. Ingat Nabi kok penyayang sekali ya, Nabi ke anak kecil. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan saya juga penyayang. Itulah salah satu manfaat dari memperbanyak sholawat kepada beliau, karena sumber kesempurnaan manusiawi ada pada beliau. Dengan sholawat semoga di copy paste ke kita. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, Nabi cinta ke kita, kita hanya membalas cinta. Yang kedua, bukti cinta dengan salah satunya memperbanyak sholawat kepada beliau. Yang ketiga, insya Allah ayat 27. Yang ketiga, Bapak Ibu punten, ada yang tahu nama arti Muhammad? Yang tahu boleh pulang duluan, silahkan. Muhammad artinya yang terpuji. Kita umat Muhammad, artinya kita umat yang terpuji. Kalau ingin disebut sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka syarat nomor satu, syarat paling utama adalah jadilah umat yang terpuji, sebagaimana nabinya juga nabi yang terpuji. Nabi kita namanya nabi yang terpuji. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam artinya yang terpuji. Betul? Alhamdu artinya segala puji. Lillahi bagi Allah. Muhammad artinya yang terpuji. Nabinya nabi yang terpuji, umatnya umat yang. Pertanyaannya, apakah kita sudah jadi orang yang terpuji? Itulah tongok hari Jawa. Terpuji di sisi siapa? Ini juga lebih penting. Karena kadang da saur ieu mah terpuji, saur ieu mah henteu, saur itu mah terpuji, saur ieu mah henteu. Di sisi siapa kita harus terpuji? Bapak Ibu, beliau disebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disebut yang terpuji karena pertama, beliau terpuji di sisi Tuhannya. Jauh sebelum dipuji oleh hambanya, jauh dipuji sebelum oleh istrinya, bahkan oleh musuhnya. Pertama beliau dipuji oleh Tuhannya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat beliau terpuji? Apakah fisiknya? Apakah Allah memuji fisik seseorang? Walaupun fisik Nabi itu sempurna, saya menyarankan Bapak Ibu kalau kangen dengan Rasul, kalau pengen tahu seperti apa Rasul wajahnya, rambutnya, pundaknya, cara jalannya, cara minumnya, ada satu kitab sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judul aslinya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang menyusunnya Imam Tirmidzi. Kita sering menemukan nama Imam Tirmidzi dalam periwayatan hadis. Imam Tirmidzi. Beliau menyusun hadis, isinya tentang testimoni dan deskripsi para sahabat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Tirmidzi mengumpulkan hadis, kita melihat Nabi dengan mata dan telinga para sahabat.
Karena kita tidak melihat langsung, yang melihat adalah sahabat, dan sahabatlah yang menceritakan ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, terus sampai akhirnya dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi, terkumpullah kitab, jadilah kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Salah satu terjemahannya di bahasa Indonesia mengungkap kepribadian agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percetakan Ummul Qura. Harganya sekitar 90.000. Silahkan klik link di bawah ini. Saya tidak jualan. Gampanglah cari Tokopedia di Shopee. Bagus bukunya. Beliau membagi jadi 2 bagian. Bagian yang pertama tentang fisiknya Nabi atau khalqun Nabi, dari atas paling bawah, dari mulai rambutnya seperti apa, dahinya, hidungnya, matanya, alisnya, pipinya, jenggotnya, giginya, kumisnya, apa ini namanya, tak-tak namanya? Bahunya, dadanya, bulunya, bahkan termasuk bulu yang ada di dadanya, kemudian perutnya, kakinya, cara jalannya, cara makannya, hobinya, pedangnya ada berapa, bajunya apa saja, dan seterusnya. Sangat rinci. Dan bagian terakhir, bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Seolah Imam Tirmidzi ketika menyusun kitab dengan sistematika seperti tadi ingin mengatakan, semoga kalau sudah banyak membaca sifat, baik sifat fisik ataupun sifat akhlak, semoga terngiang-ngiang, terkenang dan terbayang sampai akhirnya bermimpi bertemu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Recommended. Ini bukan jualannya, karena bukan saya penulisnya dan pencetaknya. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Tapi punten, apakah Allah memuji Nabi karena kesempurnaan fisiknya? Karena Allah tidak akan menghisab kita hanya karena fisik. Moal ditaros. Bu, kunaon hidung? Moal. Kok Allah mau ditaros juga gitu? Kunaon jabrik rambutna, kunaon pendek, kunaon mancung, kunaon pesek, enggak akan ditanya. Allah tidak, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak akan memandang rupa kita dan fisik kita. Bahkan kalau bicara rupa antara Abu Lahab dengan Bilal, sahanu disebut kasep Abu Lahab. Abu Lahab disebut Abu Lahab, itulah Lahab itu artinya menyala-nyala. Menyala abangku. Karena pipinya putih dan kemerah-merahan, saking putihnya sehingga kelihatan sanes anggo blush on. Blush onnya punya leres anu di JP. Tapi saking putihnya sehingga kemerahan kelihatan. Dan istrinya Abu Lahab namanya Arwah, panggilannya, ada yang tahu panggilannya? Ummu Jamil. Ummu artinya ratu, ibu, Jamil artinya kecantikan. Suaminya cakep, istrinya cantik. Anak muda sekarang bilangnya couple goals. Tapi apakah ketampanan dan kecantikannya membuat Abu Lahab dan Ummu Jamil jadi terpuji? Bukan. Terpuji bukan karena fisik, walaupun fisik Nabi membuat orang mudah untuk kagum. Mudah untuk kagum. Sampai kata Ali bin Abi Thalib begini, testimoni beliau, man ra'ahu habahu wa man khalaqahu ahabbahu. Barang siapa yang melihatnya pasti akan merasakan wibawa dan haibahnya. Barang siapa yang bergaul berinteraksi dengannya pasti akan jatuh cinta kepadanya. Artinya makin dekat makin kagum. Kalau kita manusia biasa seperti saya, dari luar kelihatan wah, kalau sudah kenal dekat apalah modalna. Dari luar mah kelihatan betul. Sebelum menikah mah sapang sagalana. Tapi setelah menikah 10-20 tahun sudah tahu aslinya. Pret cenah saur ibu-ibu. Tapi Nabi berbeda, kata Ali, melihatnya membuat merasakan wibawa, tapi makin dekat makin jatuh cinta. Pasti akan makin jatuh cinta. Ada seorang penulis
lapis-lapis kepribadian, ya, judulnya bagus. Makin menembus ke lapis kepribadian yang terdalam, makin susah untuk keluar dan tidak bisa untuk menolak cinta. Yang kedua, apakah Allah memuji Nabi itu karena hartanya? Nabi, Bapak Ibu, ada buku yang kedua ini juga bagus untuk jadi rujukan. Awalnya tesis Abdul Fattah As-Samman. Beliau orang Suriah, jadi guru besar sekarang di Jordan. Bikin S2-nya, tesisnya itu tentang harta Nabi, amwalun Nabi, harta Nabi. Kemudian lanjut S3, masih linear, disertasinya masih tentang harta Rasulullah tapi lebih luas. Pemasukannya, pengeluarannya, dan apa saja yang beliau miliki selama hidupnya. Memang Rasulullah tidak memberikan warisan, tapi bukan berarti Rasulullah tidak punya harta yang ditinggalkan saat meninggal dunia. Beliau punya harta, tapi kata Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya la nurathu ma taraknahu shadaqatan. Kami para nabi kalau punya harta meninggal itu tidak akan diwariskan, tapi akan jadi sedekah. Hadis ini bukan berarti Rasulullah saat meninggal enggak punya harta, bukan. Ada. Hanya sampai ada sedikit clash antara Abu Bakar dengan Fatimah. Karena menurut Sayyidah Fatimah ini buat anaknya. Kata para ulama, karena Siti Fatimah mungkin tidak mendengarkan hadis ini, karena Rasulullah saat menyampaikan hadis itu didengarkan oleh sebagian sahabat, tapi tidak didengarkan sahabat yang lain. Kata Abu Bakar, kami pernah mendengarkan Rasulullah bersabda bahwa para nabi itu kalau punya harta tidak diwariskan, tapi dijadikan sedekah untuk kaum muslimin. Jadi Nabi saat meninggal bukan tidak punya harta, tapi hartanya disedekah. Kata Abdul Fattah As-Samman, rangkumannya beliau itu kalau di total, di jumlah jamleh begitu, diakumulasi seluruh hartanya, itu kalau dikonversi ke emas sampai, saya lupa persis angkanya, tapi angka depannya saya masih ingat, 1.600 kg emas. Kata beliau ya, bukunya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa cari judul bukunya Harta Nabi. Harta Nabi. Kalau tadi apa? Mengenal kepribadian agung Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang harta Nabi. Tapi pertanyaannya, apakah Allah memuji Nabi karena hartanya? Karena berharta tidak otomatis menjadi manusia yang terpuja. Kalau berharta otomatis jadi manusia yang terpuja, maka tidak akan tercela yang namanya Qarun. Bapak Ibu tahu cerita Qarun pastinya ya. Al-Quran menggambarkan bukan seberapa banyak asetnya, Al-Quran menggambarkan seberapa berat kunci untuk menyimpan hartanya. Kita kalau nyimpan uang di safety box, kunci nama kan kecil, namun nggak kunci itu nganggo pijit-pijit. Kita kalau menyimpan uang misalnya di peti, di gembok, kuncinya kecil. Saking banyak petinya dan berisi. Dari peti nahungkul mana naunan. Saking banyak peti dan gudangnya, kuncinya saja. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Yang berat dipikul oleh 10 orang kuat, baru kuncinya. Allah tidak cerita berapa hektar asetnya, tanahnya. Ya, bahasa orang mau oligarki zaman baheula lah eta teh. Konglomerat pada masanya, tapi konglomerat hitam. Bukan harta yang membuat beliau terpuji. Beliau disebut yang terpuji bukan karena fisiknya, meskipun fisiknya itu tampan. Beliau disebut yang terpuji bukan karena hartanya, meskipun hartanya melimpah, banyak. Dan beliau tidak disebut terpuji karena beliau seorang penguasa.
Nabi penguasa bukan? Di Mekah beliau rakyat biasa, di Madinah beliau adalah penguasa yang luar biasa. Yahudi tunduk, musyrik tunduk, bahkan seluruh jazirah Arab tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan kekuasaan yang membuat beliau kemudian menjadi nabi yang terpuji, karena kalau kekuasaan otomatis membuat semua orang terpuji, tentu Fir'aun tidak akan dicela. Lalu apa yang membuat beliau terpuji? Meskipun saat beliau berkuasa itu, Masya Allah, ini ada dialog antara Abu Sufyan dengan Raja Heraklius. Bapak Ibu bisa rujuk ini di hadis Bukhari nomor ke-6. Hadis Bukhari nomor ke-6. Abu Sufyan waktu itu masih musyrik, lagi dagang ke negeri Syam. Sampai di Syam, Rasulullah kirim surat ke Raja Heraklius. Raja Heraklius mah mencara ayeuna zaman sekarang mungkin Donald Trump lah Raja Heraklius. Kalau Raja Persia teh Xi Jinping, Xi Jinping. Yang satu Persia, yang satu Romawi, dua-duanya adalah negara superpower pada masanya. Nabi mengirim surat ke Donald Trump, Nabi mengirim surat ke Raja Heraklius. Isinya ajakan, ayo masuk Islam. Terima suratnya. Raja Heraklius kemudian minta ke pengawalnya, tolong cari orang dari Mekah di negeri Syam ini, saya mau ngobrol, saya mau tanya-tanya dengan orang yang ngaku jadi nabi yang ngirim surat ini, yang ngajak saya untuk masuk Islam. Carilah pengawalnya, keluar dari istana, pergi ke pasar negeri Syam, kemudian bikin pengumuman, ada orang Mekah di sini, ada, kumpul. Karena mereka biasa rihlatash syita'i was-saif. Orang Mekah yang datang dari Mekah, Anda diundang oleh Raja Heraklius. Wah, kehormatan besar, tara-tara ya. Biasa bolak-balik ke negeri Syam, tapi nggak pernah diundang ke istana Gedung Putih, istana Herakliusnya. Kali ini diundang. Setelah diundang masuk ke istana Heraklius, kata Raja Heraklius, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan yang namanya Muhammad? Abu Sufyan kaget. Waduh, Heraklius tahu tentang sosok Muhammad. Kata Abu Sufyan, saya. Baik, tolong Anda maju, yang lain tolong di belakang. Saya mau tanya ke orang yang namanya Abu Sufyan ini tentang Muhammad. Kalau Abu Sufyan bohong, tolong yang di belakang kasih sinyal. Waduh, bohong. Kata Abu Sufyan, kalau bukan karena saya takut disebut pembohong, saya akan bicara bohong tentang Muhammad. Jadi seorang Abu Sufyan yang musyrik waktu itu masih malu kalau berkata bohong tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang, ditanya satu persatu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Sufyan selalu berkata apa adanya, karena bukan karena beriman, tapi karena takut disebut pendusta. Orang musyrik saja takut disebut pembohong. Sampai akhirnya selesai pertanyaan dan dialog, kalimat penutupnya Raja Heraklius itu yang membuat Abu Sufyan jadi bergetar hebat. Abu Sufyan itu tokoh masyarakat di Mekah, tapi kalau dibandingkan dengan Raja Heraklius mah tidak ada apa-apanya. Keluar kalimat dari lisannya Raja Heraklius, seandainya benar yang kau katakan tentang Muhammad, fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain, maka dia pasti akan menaklukkan dan menguasai tempat kaki saya berada sekarang ini. Artinya kekuasaan Nabi itu diakui akan bisa mengalahkan kekuasaan Romawi oleh Raja Romawi sendiri. Dan itu yang membuat Abu Sufyan, wah, akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Jadi kadang ada orang yang dia tokoh, tapi hanya bisa ditaklukkan oleh tokoh yang lebih tinggi lagi. Abu Sufyan tokoh, hanya bisa ditaklukkan oleh Raja Heraklius. Tapi apakah Allah memuji Nabi karena berkuasanya? Bukan, karena tidak semua yang berkuasa juga terpuji. Kalau semua yang berkuasa terpuji, maka Fir'aun tidak akan tercela. Nah, lalu dengan apa Nabi menjadi terpuji? Inilah yang kemudian berkaitan dengan tema kita. Jadi imam mukadimah lah, setengah jam mukadimah kan. Jadi dengan apa Nabi itu terpuji? Nabi terpuji bukan dengan tampannya, bukan dengan hartanya, bukan dengan kekuasaannya, meskipun yang tiga ini dimiliki oleh beliau, tapi Nabi terpuji di sisi Allah karena
wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Pak, Bu. Kata ulama tafsir, kalau membahas ayat ini dari sisi bahasa, ini tuh bahasa yang luar biasa karena Allah menggunakan huruf taukid sampai 2. Wa inna itu huruf taukid. Artinya sesungguhnya. La itu huruf taukid, asal pendek, karena kalau la-nya panjang itu jadi huruf nafi, artinya jadi tidak. Makanya baca Quran harus pas panjang pendeknya. Panjang satu harokat artinya langsung beda 180 derajat. Kalau dibaca wa innaka la'ala, beda artinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. 2 kali Allah menegaskan dengan huruf taukid, dan sungguh engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Sehingga kata seorang penyair, kalau akhlak adalah gunung, maka Rasulullah ada di atas puncaknya. Karena Allah menggunakan bahasa, ini akhlak yang agung dan engkau ada di atasnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Nabi bukan berbalut akhlak yang mulia, tapi akhlak yang mulia jadi indah karena ada Nabi di atasnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan inilah Bapak Ibu yang menjadi hikmah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk Masya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan dalam kalimatnya pun itu sangat berakhlak sekali. Nabi tidak mengatakan sesungguhnya aku diutus untuk mengajarkan akhlak, bukan, menyempurnakan akhlak. Apa artinya menyempurnakan akhlak? Sudah ada akhlak sebelum saya diutus, saya menyempurnakan saja. Masya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Itu kalimat yang sangat-sangat berakhlak. Jadi Nabi mengakui bahwa akhlak yang tersisa di masyarakat yang sejahiliyah-jahiliyahnya pun masih ada. Beliau datang hanya menyempurnakan saja. Dan bagaimana bentuk penyempurnaan akhlaknya? Karena pada akhirnya Bapak Ibu, yang jadi masalah itu bukan berharta atau tidak berharta, tapi yang jadi masalah adalah berakhlakkah ketika berharta dan berakhlakkah ketika tidak punya harta. Yang masalah bukan kasep atau tidak kasep, gelis atau tidak gelis, tapi hitamnya kulit Bilal itu jauh lebih mulia dibanding putihnya kulit Abu Lahab. Karena akhlaknya Bilal jauh lebih luhur daripada buruknya moral Abu Lahab. Yang bermasalah bukan jadi pejabat atau jadi rakyat. Yang bermasalah adalah berakhlakkah saat jadi pejabat, berakhlakkah ketika jadi rakyat. Betul? Ujungnya masalah akhlak. Li utammima maka termasuk punten. Mau jadi ustadz ngisi ceramah atau mau jadi mustami yang menyimak ceramah, yang paling penting mah akhlaknya weh. Jadi ustadz kalau tidak berakhlak oge pika keheuleuh dan seterusnya. Jadi guru atau jadi murid, yang paling penting gurunya berakhlak, muridnya juga berakhlak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk, saya sengaja menggunakan kalimat hanya karena dalam bahasa Arab innama itu memang maknanya hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana Nabi menyempurnakan akhlak? Satu, ini diantara penjelasan para ulama, menyempurnakan akhlak pertama supaya motivasinya dalam berakhlak itu lillah
bukan linnas. Ini makna menyempurnakan akhlak. Karena orang Arab jahiliyah, mereka berakhlak, tapi banyak yang bukan lillah. Banyaknya karena ameh kasebut piraku, cek batur ke kumaha. Mereka dermawan ke tamu, tapi motifnya bisi disebut koret, bisi disebut kopet, bisi takut dengan omongan-omongan orang. Dermawannya sudah bagus, tinggal disempurnakan motivasinya saja. Ini satu makna. Ada orang yang ramah, ada orang yang berbuat baik. Kunaon berbuat baik? Sugan we batur ge bager ka saya. Nabi menyempurnakan sisi itunya. Karena tidak jadi jaminan kalau kita baik ke si fulannya bakal baik ke kita, belum tentu. Yang Allah jamin adalah kalau kita baik ke orang, kebaikan itu akan kembali ke kita meskipun tidak dari dia. In ahsantum li anfusikum. Tapi Allah tidak menjamin orang tua baik ke anaknya otomatis anak akan baik ke orang tua, belum tentu. Belum tentu rumusnya selalu sama seperti itu. Kita baik ke tetangga, otomatis tetangga yang kita baikin baik kita, belum tentu. Tapi kebaikan akan kembali ke kita meskipun jalannya belum tentu dari orang tersebut. Sehingga menyempurnakan akhlak pada akhirnya tujuannya untuk kebaikan kita juga. Atau bahasa ringkasnya, menyempurnakan akhlak itu satu dengan keikhlasan. Lakukan akhlak yang terbaik hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berakhlak hanya karena balasan dari manusia. Punten, Bapak Ibu, ini ya, doakan saya, mudah-mudahan saya bisa meniru Rasulullah SAW. Saya doakan juga Bapak Ibu, semoga kita semua bisa meniru beliau. Waktu Nabi hijrah, Nabi kan manggil Ali bin Abi Thalib. Ali, sini, ada apa? Tidur di kamar saya, pakai selimut hijau saya mau hijrah. Dan tolong kembalikan barang-barang yang ada di rumah saya yang belum saya sempat kembalikan. Nabi disebut Al-Amin, yang amanah, yang bisa dipercaya, karena banyak barang yang dititipkan di rumah Rasul. Safety box paling aman itu di rumah Rasulullah SAW. Kenapa mereka nitip di rumah Rasul? Karena mereka rihlatas syita wasaif, melakukan perjalanan di musim dingin, musim panas. Berapa lama mereka melakukan perjalanan musim dingin? Kalau naik unta dari Mekah ke negeri Syam itu butuh waktu minimal 1 bulan perginya saja. Pulangnya jadi 2 bulan. Di Syamnya minimal 1 bulan. Jadi total meninggalkan barang berharga di Mekah 3 bulan. Di rumah siapa mereka titipkan harta berharganya? Pak Ustaz, kan ayah istrina. Kira-kira kenapa Bu orang Mekah tidak menitipkan ke istrinya, lebih percaya dititipkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi kan begini, istri yang solehah itu cirinya ada seberapa Bu? Katanya ada 3 kata Nabi. 1, kalau dipandang oleh suaminya sendiri ya, suaminya sendiri bisi. Ya kira menyenangkan suami batur. Kalau dipandang oleh suaminya sendiri menyenangkan. Ternyata istri yang solehah sifat nomor 1 adalah memuaskan matanya suami sendiri. Karena Allah tahu, Rasulullah juga tahu, kelemahan laki-laki nomor 1 ada pada terus Pak. Mata dulu. Kalau matanya sudah kenyang dengan tampilan dari istrinya, ibu pun tanya, walaupun di masjid tetaplah jadi istri yang menggoda bagi suaminya sendiri. Kata ibu ke suami tanya, sok atuh modalan. Modalan. 1, menenangkan mata suaminya kalau dilihat. Yang kedua kata Nabi,
Wa idza amartaha ata'atka, dan kalau diperintah maka dia nurut. Yang kedua, istri yang solehah bisa memuaskan ego suaminya. Satu mata dua ego. Selama tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga, wa idza ghibta anha hafizatka, kalau suaminya pergi maka istri bisa menjaga apa yang dititipkan kepadanya, rumahnya, anaknya, termasuk ATM-nya kalau dititipkan. Bu, Bapak bade angkat ka mana? Ka Gaza. Wih deui moal duka. Ya nitipnya ATM. Aya isinan teu? Aya tuh. Sabaraha? 10 miliar. Ya. Suaminya tenang menitipkan ATM ke istrinya. Tahu kenapa? Karena PIN-nya tidak dikasih tahu. Itulah istri yang soleh. Ya. Sifat istri yang solehah ada 3, maka sifat suami yang soleh kata Nabi 2. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Satu, mengurus seluruh keperluan istrinya. Yang kedua, mengeluarkan harta dari yang dia punya. Baik. Oke lah, tadi kan naon jadi kadinya. Hilap deui. Oh, iya. Mereka menitipkan hartanya saat rihlatas syita'i was-shaif itu di rumah Nabi. Kenapa? Karena mereka bisa percaya. Walaupun ditinggalkan 3 bulan, pas ditagih, Muhammad, barang saya, oh ya ini silahkan, aman semuanya. Dan tidak ada yang dikurangi. Puntennya, iya jangan biaya administrasi, iya jangan sanksikan. Semuanya dikembalikan utuh. Akhirnya dapat gelar Al-Amin, yang bisa dipercaya. Saat Nabi mau hijrah, beliau belum sempat mengembalikan, sehingga minta tolong ke Ali bin Abi Thalib, tolong kembalikan. Padahal orang-orang yang nitipkan barangnya di rumah Nabi, hartanya di rumah Nabi, termasuk orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Keluarlah hadis Nabi SAW, Addil amanata ila man ihtamanaka wala takhun man khonaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan jangan sekali-kali mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Jangan karena dia berkhianat kemudian kita juga si bapak selingkuh, saya ge selingkuh we. Si ibu selingkuhnya, saya ge sakalian selingkuh. Wala takhun man khonaka. Akhlak kita jangan didikte oleh orang lain. Kurang lebih begitulah, menyempurnakan akhlak itu kata para ulama, yang pertama menggantungkan motivasinya bukan karena orang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasakan sendiri, kalau menggantungkan ke orang, kita tuh jadi gampang ikut-ikutan. Gampang didikte oleh, kalau bahasa nabinya, imma'ah, la takun imma'ah. Jangan kalian ikut-ikutan. In ahsanan nas ahsantum wa in asa'an nas asatum. Orang baik kamu baik, orang jahat kamu jahat. Walakin wattinu anfusakum. Tapi kokohkanlah dirimu, orang baik kalian baik, orang jahat kalian tidak berbuat jahat. Ini li utammima makarimal akhlak, menyempurnakan kemuliaan akhlak. Apa yang disempurnakan? Satu, motivasinya. Motivasinya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin dipuji bukan oleh manusia, tapi berakhlak ingin dipujinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia yang kita baiki itu tidak memuji sama sekali dan tidak mengapresiasi sama sekali. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Orang mau terima kasih mau tidak kumadinya, orang mau mengapresiasi atau tidak kumadinya, terserah. Punten Bapak Ibu, 15 menit ya teh. Siapa orang yang paling tidak bisa diganggu oleh iblis? Kan iblis sudah bersumpah di depan Allah, saya akan sesatkan anaknya Adam. Saya akan datangi mereka dari kanan, dari belakang, dari kiri, dari depan. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Siapa orang yang tidak bisa diganggu dan didatangi syaitan? Cuma satu. Bukan satu orang, cuma satu golongan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
hanya orang yang dikaruniai keikhlasan. Jadi hanya orang yang hanya orang yang lillah dalam berakhlakul karimah yang tidak bisa diganggu oleh iblis, yang nggak akan bisa digoda oleh iblis. Ya, ibu masak, cek, mangga pak, bade bapak nyebat nuhun, bade henteu, keneh. Tapi dah ikhlas mah tidak semudah itu, nyapanya. Itulah. Saya juga malu ngomongnya, ada praktek nama tidak semudah menyampaikannya, tidak gampang. Tapi ikhlas susah, tidak ikhlas bakal lebih susah. Tidak ikhlas bakal lebih sengsara. Karena kalau tidak ikhlas akhirnya menggantungkan harapan kepada apresiasi dan pujian manusia. Kata Ali bin Abi Thalib, saya sudah merasakan semua bentuk kepahitan dan tidak ada yang lebih pahit daripada menggantungkan harapan dan apresiasi kepada manusia. Ikhlas susah, tidak ikhlas lebih susah. Silahkan pilih mau susah yang mana. Satu. Yang kedua, hikmah dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain akhlak. Ini singkat saja 5 menit terakhir Bapak Ibu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Poin nomor 1 adalah akhlak. Poin nomor 2, dengan akhlak ini mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, memang ini tujuannya. Dengan akhlak ini Allah ingin menampilkan Islam di atas semua agama. Liyudhirahu 'ala dini kulli. Inna dina indallahil Islam. Yang diakui, yang diterima, yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Kalau nomor 1 kan akhlak ya. Kita menyampaikannya tentu dengan akhlak, dengan lembut, dengan halus, dialog begitu, baik-baik. Bungkusnya itu enak, seperti obat manis, tapi dalamnya adalah obat. Namanya obat tetaplah obat gitu. Mengobati penyakit syirik, mengobati penyakit kekufuran, mengobati penyakit kemunafikan, tapi tetap disampaikan dengan bungkus yang manis. Dibungkus dengan akhlakul karimah, tujuannya untuk liyudhirahu 'ala dini kullihi walau karihal walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala dini kullihi walau karihal, meskipun mereka benci. Nah, meskipun mereka benci, karena untuk menampakkan Islam ada resiko membuat mereka benci, karena kalimat yang diajarkan adalah kalimat la ilaha illallah. Saya melihat si ganura ruas gitu. Kita selama ini mengucapkan la ilaha illallah di lingkungan muslim, mayoritas muslim, alhamdulillah tidak ada resistensi. Karena sama kita paham bahwa yang layak untuk dituhankan cuma Allah. Tapi coba kita ada di posisi seperti Nabi saat itu untuk menyampaikan kepada orang lain yang berbeda. Liyuzhirahu 'ala dini kulli adalah hikmah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan balutan akhlakul. Tetap ya, balutan akhlakul karimahnya tidak boleh hilang. Karena kalau isinya itu pahit, bungkusnya juga enggak enak, orang enggak akan bisa nerima, susah. Tapi ketika bungkusnya manis, pas kadieu teh alah pahit, dak tos kagok kadieu kumaha deui. Akhirnya ya bisa diterima meskipun punten. Sebagai penutup 10 menit kita tanya jawab. Mana yang lebih baik untuk dipilih? Bitter truth atau sweet lie? Kenyataan yang pahit atau dusta yang manis? Saya pengen tanya ke ibu-ibu. Ibu pengen suami yang jujur, tok porolong, tapi rada, atau pengen suami yang romantis tapi gede waduh?
Bitter truth itu, kenyataan yang pahit itu adalah la ilaha illallah. Kebohongan yang manis itu adalah semua agama itu sama, tidak ada yang beda. Itu manis kedengarannya. Tapi kalau semua agama itu sama, apalah artinya liyudhirahu 'alad dini kullihi. Tapi kan yang namanya agama bukan cuma muamalah. Agama ada bab akidah, agama juga mengajarkan ibadah, agama juga mengajarkan muamalah. Mungkin sama di sininya. Tapi ketika sama di sini bukan berarti semuanya harus disamakan. Mendingan di karpetan, mendingan di kursian, mendingan di parketan daripada disamakan. Disamakan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini mungkin 2 poin saja yang bisa disampaikan tentang hikmah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menyempurnakan kemuliaan akhlak dengan menggantungkan motivasinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berakhlakul karimah, dan yang kedua, mengangkat agama Allah di atas agama-agama yang lainnya dengan kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator kalau ada diskusi dan tanya jawab. Kalau bertanya, mudah-mudahan pertanyaannya pilihan ganda supaya saya tinggal pilih ABCD-nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barangkali dari Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Aku. Nanti ada komentar dari Ibu, suami yang romantis. Waduh, dulu ditanyakan bagaimana cara mengatasi hal seperti itu. Jadi gimana? Ada pertanyaan nggak dari Ibu? Atau pas saja? Dari bapak-bapak silakan. Pas. Tidak ada? Berarti sudah paham. Alhamdulillah. Apa yang terjadi dari ya teh kemungkinannya 2 kalau tidak bertanya, benar-benar paham atau telir-lir acan. Tapi insyaallah paham. Amin. Jemaah harus berdoa ini insyaallah dari istiqomah semua. Jadi untuk mohon doa akhir dan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.